Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara sekalian, para pengurus masjid yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah Masjid Al-Aqsa yang sama-sama kita hormati. Program kita ini sampai jam 18, tetapi saya mungkin bisa sampai jam 17-an karena saya ceramah tarawih di daerah Rawamangun. Kalau setelah maghrib dari sini terlalu mepet, jadi sekitar 17.15 saya permisi dari sini. Saya menulis buku ada 9, nanti bisa dibaca dan mungkin sudah ada yang punya. Yang penting baca, nggak harus beli. Karena ada juga orang udah beli buku tapi belum dibaca. Plastiknya aja belum dilepas. Tapi kalau mau baca, bagusnya beli dulu. Karena kalau pinjam suka lupa ulangin, bahkan munyahin, kata orang Betawi. Merasa punya. Ini buku-bukunya ada di luar. Kita mau bicara lebih banyak pada aspek kreativitas. Kreativitas. Masjid ini kan harus kita kelola dengan baik. Bahasanya adalah profesional. Maka berangkatnya dari memahami fungsi masjid. Ada 3, tadi sudah diceritakan oleh Pak Sofyan. Ada fungsi ubudiyah peribadatan. Artinya masjid itu menjadi tempat kita beribadat. Kaum muslimin mau beribadat, pengurus masjid memberikan pelayanan peribadatan. Yang kedua, fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya. Bahkan manfaat yang jauh. Karena masih banyak masjid-masjid yang harus kita bantu. Banyak aktivitas dakwah yang harus kita bantu. Saya 2 minggu sebelum Ramadan itu ke Kalimantan Timur, yaitu di Balikpapan. Diundang oleh Masjid As-Salam, Masjid As-Salam Balikpapan. Dia di Komplek Widya Karya. Saya dulunya tahun 2018 ke sana juga dalam rangka mengisi acara manajemen masjid. Setelah itu masjid dikelola lebih baik. Sebelum masjid dikelola secara serius, itu infaknya diterima sekitar 20 juta per bulan. Perputaran dananya 20 juta per bulan. Sesudah dikelola lebih baik, ternyata dananya meningkat menjadi 80 juta per bulan. Sesudah lebih baik lagi, sekarang dananya 300 juta per bulan. Tetapi saldonya di bawah 10 juta. Kenapa? Dana itu dimanfaatkan sebesar-besarnya manfaat, termasuk untuk dakwah di pelosok-pelosok di Kalimantan Timur. Nah, masjid-masjid kita, apalagi kita punya porsil, itu tidak menutup kemungkinan kita berkiprah juga ke wilayah-wilayah yang jauh. Ya, supaya manfaatnya semakin luas, semakin besar. Misalnya saja di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok yang saya suka datang. Apalagi di daerah minoritas kayak di Papua, kayak
di NTT, Nusa Tenggara Timur, bikin kegiatan di sana, ya saya mesti cari dana sendiri. Kemudian bikin kegiatan. Apa kegiatannya? Pelatihan khotib, pelatihan mubalik, pelatihan manajemen masjid, biar supaya daerah itu punya khotib. Ini namanya fungsi istimai. Lalu fungsi tarbiyah, pendidikan, pembinaan. Jamaah kita harus mendapatkan pembinaan, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi pembentukan karakter. Nah, dari mana mulainya? Itu dari pengurus yang solid. Problem masjid kita itu pengurusnya tidak solid. Kalau susunan pengurus itu yang tercantum berapa orang? Ya, ada 30, ada 40. Terus yang ngurusin masjid berapa orang? Jadi kalau 30 orang susunan pengurus, lalu yang ngurusin masjid 3 orang, itu namanya 10%. Makanya jamaah yang tergarap juga nggak lebih dari 10%. Jamaah kita ini tidak terbina. Jamaah kita itu kalau majelis taklim, majelis ibu yang hadir berapa banyak? Itu contoh saja. Ada pengurus masjid mengeluh, Pak Ustadz, di sini kalau bikin pengajian susah ngumpulin jamaahnya. Saya tanya, memang pengurusnya ada berapa, Pak? Ya pengurus sih ada 30, bahkan lebih. Nah kalau 30 pengurus, 30-30-nya hadir, masa pengajian gak jalan 30 orang? 30 orang pengurus ini kan punya istri. Ajak aja istrinya. Jadi berapa? Jadi 60. Yang punya 2, ajak dua-duanya. Jadi berapa? Jadi kadang pengurusnya juga yang tidak hadir. Jadi pengurus yang solid. Untuk itu pengurus ini punya kedudukan yang sangat penting. Dia menjadi tenaga penggerak. Pengurus itu menjadi tenaga penggerak. Saya suka kasih ilustrasi. Kalau ada gelas, diisi kopi, diisi gula, diisi susu, diisi air panas, itu kan tidak otomatis jadi segelas kopi susu yang enak. Kenapa? Karena belum diaduk, belum digerakkan. Inilah fungsinya pengurus, menggerakkan. Cuma sayangnya pengurus yang harus digerakkan. Bukan dia menggerakkan, dia malah yang harus digerakkan. Pengurus yang tidak aktif. Anehnya, waktu pemilihan pengurus, pemilihan ketua, pengen banget dia jadi ketua. Tapi udah jadi ketua, dia bingung mau ngapain. Ada masjid melakukan pergantian kepengurusan sehingga ketuanya lebih muda. Tapi ternyata banyak orang mengeluh. Ini ketua kemana? Nggak pernah kelihatan. Gitu. Sholat berjamaah nggak kelihatan. Sesekali saja. Menghadiri majelis ilmu juga nggak nampak. Sesekali saja. Akhirnya saya tanya orang kan, bagaimana sekarang kepengurusan masjid? Masih mendingan periode yang lalu. Gitu. Apa bedanya? Kalau ketua yang dulu itu suka ngontrol, suka ngecek. Yang ini mah cuek aja katanya begitu. Jadi ini tenaga penggerak. Yang kedua, maka pengurus itu harus mendapat pembekalan. Pengurus itu harus dapat pembekalan. Biar supaya orang dipersiapkan jadi pengurus. Kan
banyak orang jadi pengurus tiba-tiba saja. Tiba-tiba dia jadi pengurus. Nggak pernah dipersiapkan. Nah, maka dikasih pembekalan. Biar supaya punya motivasi yang kuat. Ini penting, motivasi yang kuat. Karena ini kerja sosial. Ngurus masjid itu kerja sosial. Bukan nggak boleh digaji. Coba kan mau digaji pakai apa? Umumnya begitu. Jadi kerja sosial. Manajemennya sama. Manajemen sebagai sebuah ilmu itu bisa diterapkan di perusahaan, bisa diterapkan di instansi, bisa diterapkan di masjid, bisa diterapkan di organisasi-organisasi. Cuma pendekatannya beda. Kalau di kantor orang jadi pengurus itu tidak aktif, dia bisa dipecat. Di kantor bisa dipecat. Tapi kalau di masjid harus dikasih motivasi, bukan dipecat. Nah, begitu. Terus persepsi yang sama. Pembekalan itu diperlukan biar supaya orang punya persepsi yang sama. Mau dibagaimanakan ini masjid. Di satu sisi, contoh ya, di satu sisi ada jamaah seneng kalau anak-anak datang ke masjid. Tapi di sisi lain ada juga pengurus yang tidak suka. Sehingga pengurus itu terjadi konflik gara-gara anak-anak. Yang satu mempersilahkan, yang satu malah pasang tulisan, anak-anak dilarang masuk. Ada yang pasang tulisan begitu. Ini namanya belum sama persepsinya. Begitu juga masalah keuangan. Duit masjid membuat masjid. Nah, gitu. Akhirnya buat masjid. Masjid itu pun secara fisik. Sehingga kegiatan-kegiatan tidak dibiayai dari dana masjid. Nah, itu kan aneh juga. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada pembekalan, ada kerjasama yang baik antar sesama pengurus. Lalu tentu saja kepengurusan itu harus punya struktur dan uraian kerja. Saya yakin setiap masjid punya struktur, tapi belum tentu masjid itu kepengurusannya ada uraian kerjanya. Sehingga orang disuruh menafsirkan sendiri apa tugasnya. Nggak bisa begitu. Jadi ada struktur, ada uraian kerja. Nah, kemudian ada pembagian tugas dan wewenang. Orang jadi pengurus, dikasih tugas, dikasih wewenang. Jangan cuma dikasih tugas, nggak dikasih wewenang. Misalnya, dia seksi peribadatan. Salah satu tugasnya menyusun jadwal khotib untuk tahun yang akan datang. Maka diatur pembagian tugasnya. Siapa menghubungi siapa. Ini kadang-kadang di masjid nggak ada pengaturan seperti itu. Sehingga saya dihubungi. Saya dihubungi untuk khutbah di masjid itu. Tapi pengurus yang lain juga mencari ustadz lain lagi. Dan itu saya alami. Dan itu bukan di masjid kampung, tapi di masjid kementerian. Seorang dirjen, dia kan pembina. Dirjen itu pembina di masjid kantor itu. Dia menghubungi saya, Pak Ustadz, bisa nggak khutbah di masjid kantor saya? Oh bisa, kapan Pak? Oh, Ustadz, bisanya kapan? Saya lihat agenda, pilih tanggal. Tanggal ini saya bisa. Oh iya, boleh. Nah udah. Tapi pada hari itu
menjelang hari Jumat itu nggak ada konfirmasi ulang. Itu kan udah setahun yang lalu mintanya kan. Ini kok orang nggak ada konfirmasi ulang. Jadi nggak nih khutbah di situ. Tapi karena saya udah catat, ya saya datang. Ketika saya datang jam 11, marbotnya heran. Loh, kok Pak Ustadz datang? Loh, emang bukan jadwal saya? Bukan. Coba lihat lagi. Nah, lihat tuh, ada daftarnya kan? Iya, bukan jadwal Ustadz hari ini. Ini jadwalnya Ustadz Yahya. Oh, ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya sholat Jumat di sini aja. Udah lama juga saya nggak dengerin khutbah. Jadi pengen dengerin khutbah. Iya, khutbah melulu jadi nggak dengerin khutbah. Sekitar jam 11.30 Ustadz Yahya itu datang. Dia melihat saya dari pintu itu. Nanya sama marbotnya, itu Ustadz Ahmad Yani? Iya. Salah, kata marbotnya itu. Salah, jadwalnya salah. Oh, udah dia aja yang khutbah. Oh begitu Pak Ustadz? Iya. Oh, marbotnya nemui saya. Pak Ustadz, Ustadz Yahya udah datang. Katanya yang khutbah Pak Ustadz aja. Jangan dong. Ini kan jadwalnya Ustadz Yahya. Biar dia yang khutbah. Balik lagi tuh marbot. Ustadz Yahya, Ustadz aja katanya. Kan jadwal Ustadz. Ah enggak, saya nggak enak gitu. Nggak enak. Udah beliau aja. Balik lagi tuh marbot. Katanya Ustadz aja dia nggak enak mau Pak Ustadz. Jangan begitu, jangan nggak enak emang di jadwal dia kan. Nah, balik lagi. Ya daripada mondar mandir nih marbot, akhirnya ya sudah. Saya naik mimbar. Saya juga nggak lihat tuh Ustadz Yahya yang mana orangnya. Mungkin dia di balik tembok kali. Nah, selesai sholat Jumat, ngobrol-ngobrol sama pengurus. Biasa kan habis Jumat suka ngobrol-ngobrol. Ada dikasih minuman, dikasih kue, gitu. Atau makan. Nah, saya nanya, ini bagaimana ceritanya? Kok bisa bentrok begini? Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz dihubungi Pak Dirjen ya? Iya, Pak Dirjen menghubungi saya. Saya catat. Tapi kan nggak ada konfirmasi ulang, ya sudah. Saya tetap datang aja, udah dicatat. Iya Pak Ustadz, Pak Dirjen itu tidak konfirmasi ke kami sebagai pengurus. Jadi akhirnya ya begini. Ini baru sekali ini udah yang ketiga Pak Ustadz. Udah yang ketiga. Ini namanya nggak ada pembagian tugas dan wewenang. Baik. Yang berikutnya menyelenggarakan rapat rutin. Pengurus itu harus ada rapatnya dan banyak yang bisa dibahas dalam rapat. Karena setiap masjid punya problem. Masjid itu banyak yang sudah pasang kamera CCTV. Suka dibuka nggak tuh datanya? Dibuka Pak Ustadz kalau ada maling. Nah, padahal kamera CCTV itu kan ada videonya, ada datanya, dibuka untuk menjadi bahan informasi, bahan evaluasi. Misalnya, kalau pelaksanaan sholat Jumat itu pernah dievaluasi nggak? Pelaksanaan sholat Jumat ini kan banyak masjid itu terjebak pada rutinitas. Yang penting ada kegiatan daripada nggak ada. Nah, sholat Jumat itu juga rutinitas. Bahkan ada pengurus masjid nggak mau repot. Nggak mau repot bagaimana? Dia ngomong sama saya, Pak Ustadz, selama Pak Ustadz masih ada umur, Pak Ustadz khutbah di sini Januari pekan keempat, misalnya begitu. Jadi udah permanen tuh. Lah saya ini nggak pernah dievaluasi. Padahal saya membutuhkan evaluasi itu.
sebenarnya khutbah saya ini baik apa tidak, bagus apa tidak, bagusnya apa, kurang bagusnya apa, kan saya perlu dapat masukan. Pelatih sepak bola selalu melakukan evaluasi. Meskipun timnya menang. Menang aja dia evaluasi, apalagi kalah. Lah di masjid ini nggak ada evaluasi. Sholat Jumat terus aja tuh. Rutin, jadi rutinitas. Khotibnya nggak dievaluasi, jamaahnya nggak dievaluasi. Coba dibuka videonya. Ya Allah, ini jamaah. Khutbah udah 5 menit, dia masih wudhu. Ada nggak tuh? Khutbah udah 10 menit, dia baru datang. Khutbah tinggal baca doa, dia baru parkir motor. Ini mesti jadi bahan evaluasi. Kenapa jamaah kita begitu? Ada nggak yang mengevaluasi begitu? Nah, nggak ada. Itu contoh. Lalu komunikasi dan informasi yang efektif. Masjid ini kan komunikasinya kurang bagus. Meskipun zaman sekarang zaman komunikasi, zaman informasi. Tapi ternyata masih belum bagus. Informasi itu cuma pengumuman hari Jumat. Komunikasi personal hampir tidak ada. Mestinya pengurus itu komunikasi personal dengan jamaah. Ngobrol-ngobrol, Pak, bagaimana masjid kita? Ada masukan? Ada apa kekurangannya? Begitu. Nah, yang sangat penting pengurus itu juga harus merasa bahagia. Bahagia jadi pengurus masjid. Ngomong-ngomong, Bapak bahagia apa nggak jadi pengurus masjid? Stres Pak Ustadz. Kenapa harus bahagia? Karena ini ladang amal. Orang pengen beramal bikin wadah. Kalau kita nggak usah bikin wadah lagi, sudah ada wadahnya untuk beramal soleh. Apalagi pahalanya besar. Orang memakmurkan masjid itu pahalanya besar. Keutamaannya banyak. Kemudian secara pribadi dengan menjadi pengurus masjid, kalau ibarat kendaraan, kita punya rem yang pakem. Mau berbuat yang nggak bener, nggak jadi ngerem. Kenapa? Masa saya berbuat yang nggak bener? Saya ini kan pengurus masjid. Istri mudah-mudahan begitu juga. Masa saya mau melakukan yang nggak bener? Saya ini kan istrinya pengurus masjid. Nah, gitu. Anak mudah-mudahan begitu juga. Masa saya mau melakukan yang nggak bener? Saya ini kan anaknya pengurus masjid. Nah, itu yang membuat kita harus bahagia jadi pengurus masjid. Nah, kemudian sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Tidak harus sepenuh waktu. Karena ada orang nggak mau diminta jadi pengurus masjid. Kenapa? Saya masih sibuk, Pak. Saya masih kerja. Nanti saja kalau saya sudah pensiun. Nah, kalau begini jawabannya, saya khawatir masjid itu urusan pensiunan. Jadi sepenuh jiwa, nggak sepenuh waktu nggak apa-apa. Kalau sudah sepenuh jiwa, insya Allah ada waktunya. Tapi kalau orang tidak sepenuh jiwa, ada waktu juga ngomongnya. Nggak ada waktu. Terus relax. Ngurus masjid itu harus relax. Karena apa? Jamaah itu ada beda pendapat. Yang ini maunya begini, yang itu maunya begitu. Hadapi semua itu dengan relax.
Jangan dibawa tegang. Apalagi tidak merasa berkuasa. Jadi pengurus itu mau jadi pelayan, bukan mau jadi penguasa. Nah, ini kadang-kadang mau jadi penguasa di masjid. Penguasa itu kadang-kadang bisanya cuma ngelarang, padahal nggak perlu dilarang. Begitu seterusnya ya. Nah, yang berkaitan dengan pengurus. Yang paling penting dari masjid itu adalah peribadatan. Peribadatan. Maka pengurus masjid harus memperhatikan masalah peribadatan. Mulai dari pengaturan penempatan saf terdepan. Karena jamaah kadang-kadang maunya duduk di belakang. Pengecekan pakaian jamaah yang standar. Ini kan banyak nih jamaah datang ke masjid pakaiannya tidak standar. Ada yang pakai celana robek, lututnya, pahanya. Dan dia sholat. Sholat dengan celana seperti itu. Pengurus nggak pernah ngecek. Saya ada saat memperhatikan. Kenapa? Memang saya mendapati ada jamaah seperti itu. Satu contoh, di satu masjid saya mau sholat, saya berwudu, di sebelah kanan tempat wudu itu ada orang yang juga berwudu. Saya melihat celananya robek, tapi saya masih baik sangka karena dia bawa tas, mungkin dia pakai sarung, bawa sarung kali. Selesai wudu dia lebih dulu masuk ke masjid. Lalu saya pun selesai. Ketika saya masuk ke masjid, saya cari mana itu orang yang tadi. Ah, ini dia tuh orang. Ternyata dia sholat sunat dengan pakaian yang tadi saya lihat itu. Berarti ini celananya robek. Akhirnya dia sholat sunat baru dapat 1 rakaat, saya hentikan. Pak, saya gitu. Udah, nggak usah diteruskan. Terkejut dia. Kenapa Pak? Ini Bapak celana robek begini nggak boleh buat sholat. Bukan soal blue jean, tapi robek. Nah, ini kan masjid harus ngecek ini. Penyediaan minyak wangi, silahkan. Ruang masjid yang suci, bersih, indah, nyaman, dan wangi. Sehingga masjid itu harus terjamin kesucian, keindahan, kebersihan, kenyamanan. Nah, yang juga penting pendampingan jamaah agar tetap berjamaah meskipun terlambat. Sebab ada jamaah terlambat. Memang mungkin nggak paham. Ketika dia masuk, imam duduk tahiyat akhir. Dia sholat aja sendiri di belakang. Itu namanya nggak paham. Dia pikir udah selesai, padahal sholat itu selesai kalau sudah salam. Atau udah di masjid, karena dia terlambat, imam udah assalamualaikum, dia sholat aja sendiri. Atau ada yang sholatnya di sebelah situ, ada sholat sebelah situ, ada sholat sebelah situ. Ada nggak begitu Pak? Ini 3 orang yang datang belakangan ini mesti disatukan untuk berjamaah. Harus ada petugas masjid itu yang mengatur hal-hal begitu. Pak, sini Pak. Mas, sini. Ayo, berjamaah. Kalau di Masjid Andalusia, di Sentul, memang ada dia menyiapkan imam kedua. Imam kedua. Jadi dia nggak ikut sholat nih.
Dia nanti karena itu masjid banyak orang mampir kan, kemungkinan orang yang baru datang ada saja. Maka dia sholat gelombang kedua gitu, gelombang kedua. Meskipun beberapa orang ada yang itu teknis. Atau bisa juga ada petugas yang mendampingi jamaah untuk mengarahkan agar orang-orang yang datang belakangan ini melaksanakan sholat secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri, meskipun tidak saling mengenal. Ini kan kadang karena nggak kenal, jadi sholatnya sendiri-sendiri. Baik, ini peribadatan. Kenapa, Heng? Berikutnya. Ya, belum lagi ini aspek yang juga sangat penting, menertibkan anak-anak dan memberikan apresiasi. Anak-anak. Ini banyak masjid nggak mendampingi anak-anak. Bahkan ada masjid yang pengurusnya orang-orang tua itu nggak suka anak-anak itu datang. Mestinya kan anak-anak datang disambut dengan gembira. Selamat datang anak-anak, gitu. Pernah ngucapin selamat datang? Ini bukannya mengucapin selamat datang, hei lu pada mau ngapain kemarin? Mau sholat pak? Yang model begini mau sholat. Paling cuma mau bercanda, mau ribut. Nah, sana pulang. Oh, jangan begitu. Sambut dengan gembira. Kalau kamu mau sholat, nih, Bapak kasih nomor. Nomor berapa nih? Nomor 5. Kamu masuk, cari nomor 5. Ini karpet dikasih nomor nih. Cari nomor 5. Di situ nomor 5. Duduk situ. Datang lagi anak. Nih, nomor kamu berapa? Nomor 10. Masuk. Cari nomor 10, duduk di situ. Nomor 5 di situ, nomor 10 di situ. Jadi dia berjauhan kan? Kira-kira bercanda nggak kalau berjauhan? Gitu. Itu teknis. Karena tidak selalu juga anak-anak itu datang dengan bapaknya. Kenapa? Bapaknya belum pulang. Kamu datang ke sini sendiri, nah. Iya, Pak. Ayah kemana? Ayah belum pulang. Emang ayah pulangnya jam berapa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Iya, saya belum bangun tidur, ayah udah pergi. Saya udah tidur, ayah belum pulang. Ada nggak ayah yang begitu, Pak? Pergi gelap, pulang gelap. Sholat subuhnya di stasiun. Nah, begitu. Oh, kalau begitu, selama kamu di masjid ini, anggaplah ini sebagai ayahmu. Jadi bapak angkat. Anggaplah ini sebagai ayahmu. Ya namanya ayah angkat, tanya juga tuh anak. Udah makan apa belum? Belum, Pak. Ayo sini. Ajak ke sekretariat. Tuh, ada lontong, ada roti, ada pisang. Makan. Kira-kira senang gak tuh anak, Pak? Seneng. Besok ngajak kawannya dia. Ayo ke masjid. Emang kenapa? Enak di masjid. Ada lontong, ada roti. Yang bener. Iya, ayo. Gitu, Pak. Anak-anak itu dibimbing, dipandu. Cuma nggak ada nih yang membimbing anak-anak. Apalagi
muazzin yang fasih, irama yang enak. Itu juga bagian dari layanan peribadatan. Imam yang banyak hafalan dan irama bacaan yang enak. Khotib yang komunikatif. Ini juga sangat penting hari Jumat. Khotib yang komunikatif, berwawasan, dan tema yang variatif. Biar supaya temanya variatif bagaimana? Bisa ditentukan tema-temanya. Jadi pengurus masjid menentukan tema khutbah. Nah, cuma kalau tema khutbah kadang-kadang khotibnya pada nggak siap. Khotib pada nggak mau. Karena khotib itu banyak yang kalau khutbah apa yang ada di kepalanya aja. Ya, kalau nggak sesuai dengan tema, itu konditenya jelek. Si khotib ini di masjid ini konditenya jelek. Nah, terus bisa juga pakai cara lain. Ustadz itu yang ditanya, Pak Ustadz, nanti khutbah di masjid saya. Oh, boleh, insya Allah. Temanya apa? Temanya ciri orang takwa. Oh, kalau ciri orang takwa udah dibahas oleh Ustadz sebelumnya, Jumat sebelumnya. Tema lain lagi Pak Ustadz. Gitu. Begitu Pak. Pengurus boleh strength dikit sama khotib. Dan dalam konteks khotib ini, masjid itu harusnya punya khotib. Minimal cadangan. Minimal cadangan. Jadi setiap Jumat itu ada cadangan khotib. Namanya khotib, ada saja mungkin kendalanya. Misalnya dia terjebak macet, atau dia tiba-tiba sakit. Masjid udah siap, ada cadangannya. Ngomong-ngomong punya cadangan khotib nggak? Cadangan khotib harus ada. Saya ini kalau khutbah, jam 11 saya udah nyampe di masjid itu. Saya suka cerita, seringkali tuh jam 11 nyampe itu nggak ketemu siapa-siapa di masjid. Pengurusnya belum datang, jamaahnya apalagi, marbotnya pulang dulu, habis bersih-bersih, nah, dia pulang dulu, mandi, ganti pakaian. Tapi kalau ketemu pengurus, senang sekali tuh pengurus. Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz sebagai pengurus, kalau setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Saya ngerti karena nggak ada cadangan gitu. Mestinya ada cadangan. Setengah 12 belum datang nggak masalah. Ada cadangan. Bahkan dipastikan 5 menit menjelang waktu tiba, khotib nggak datang, nggak nyampe deh, terjebak macet ya. Masih di Bintaro, sektor 1 misalnya. Ya sudah, cadangan. Pengurusnya tenang, gitu. Karena ada cadangan. Cuma yang nggak tenang cadangannya. Waduh, jadi juga gua khutbah nih. Gue juga belum siap sebenarnya. Masa cadangan belum siap? Cadangan itu mestinya udah siap. Kayak pemain bola cadangan. Nih, pakaiannya rapi, materi khutbah dia kuasai, duduk paling depan. Begitu khotib cadangan. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Masa gue cadangan melulu. Ini kejadian Pak. Kejadiannya di salah satu masjid di Pondok Aren. Kan acara manajemen masjid seperti ini dari pagi sampai sore. Waktu zuhur, istirahat, sholat, makan. Lagi makan itulah ngobrol-ngobrol. Bener kata Ustadz,
memang harus ada khotib cadangan. Di masjid sini Pak Ustadz, pernah itu nggak ada khotib cadangan. Khotibnya nggak datang. Nggak bisa datang secara mendadak. Ketua ngomong sama yang duduk di sebelah kanan, Pak, Bapak khutbah ya, khotib nggak datang. Jangan saya, mau saya bisa. Ditanya lagi yang sebelahnya, nggak bisa juga. Ditanya sebelah kiri, bagaimana kalau Bapak aja yang khutbah? Oh, ini khotib nggak bisa datang nih. Bapak sebelah kanan nggak bisa. Oh, dia nggak bisa, apalagi saya. Nggak ada yang siap. Yang duduk di saf kedua memperhatikan ini omongan. Dia nanya, ada apa Pak? Khotib nggak datang. Nggak ada cadangannya? Nggak ada. Ya udah saya aja. Bapak bisa. Daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Dia menawarkan diri karena dia pikir khutbah tinggal baca. Bukunya ada di mimbar. Bukunya ada di mimbar. Tinggal baca, berapa susahnya. Kan pikiran dia begitu. Jadi siap nih? Ya, ya sudah. Kata si pengurus, itu kejadiannya bulan Mei, Pak Ustadz. Bulan Mei. Lalu waktunya tiba, naik mimbar dia. Biasalah, Assalamualaikum, duduk, terus azan. Waktu azan itulah dia ambil itu buku khutbah yang ada di mimbar itu. Dia buka. Apa yang dia baca? Daftar isi. Ya, daftar isi. Dia pilih nih yang mana nih? Ah, ini aja nih. Tentang bersyukur kepada Allah. Azan selesai. Mulailah dia membacakan teks khutbah yang ada di buku ini. Dia udah baca belum isinya? Belum. Baru baca judulnya. Ya biasalah, alhamdulillah, nahmaduhu, amma ba'du dan seterusnya. Puji syukur, salawat dan salam dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Menjadi keharusan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita dalam jumlah yang begitu banyak, sampai-sampai kita tidak mampu menghitungnya. Maka yang Allah suruh kepada kita adalah mensyukurinya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, azab Allah itu sangat pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oh, dibaca terjemahnya. Oleh karena itu dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Indonesia pada bulan ini, terkejut ya baca kalimat ini. Lah ini bulan Mei, kenapa mensyukuri kemerdekaan? Kemerdekaan harus kita syukuri oleh karena bla 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 bla. Akhirnya apa? Bulan Mei yang dibahas mensyukuri kemerdekaan. Itu kejadian di salah satu masjid di Pondok Aren. Begitu Pak. Jadi khotib cadangan memang harus disiapkan. Di mana-mana begitu kalau profesional. Ada SOP-nya. Ada pilot, ada kopilot. Pernah itu pilot meninggal di udara. Pesawat Garuda dari Bali menuju ke Bima apa gitu. Meninggal dia di udara. Maka si kopilot yang berhasil mendaratkan pesawat. Baik. Ini soal khotib. Tema khutbah yang bervariasi. Nah, kemudian layanan pendidikan, pengajian,
dengan silabus dan narasumber yang baik, menarik, termasuk narasumber cadangan. Jadi masjid itu harus ada pengajian. Pengajian itu ada kurikulumnya. Nah, cuma kan pengajian ini terserah ustadz. Materinya terserah ustadz. Yang orang butuhkan di sini tuh apa? Sehingga pengurus bisa menampung keinginan-keinginan jamaah. Kalau pengajian tuh temanya apa yang bapak-bapak, ibu-ibu inginkan? Oh, kami tuh ingin ada pembahasan masalah perceraian. Perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Seluk-beluknya itu bagaimana? Hukum-hukumnya bagaimana? Karena sekarang ini orang bercerai itu 25% dari angka pernikahan. Orang menikah 2 juta setahun. Yang bercerai 500.000. 25% atau 1/4. Misalnya begitu, ada orang usul. Oh, boleh ditampung. Nanya sama Ustadz. Pak Ustadz, bisa Pak Ustadz membahas materi perceraian dalam pengajian? Oh, bisa. Saya punya tulisan di salah satu buku. Saya punya buku itu 40 artikel dakwah. Nah, satu di antaranya itu membahas tentang takwa dalam perceraian. Nah, takwa dalam perceraian, enggak salah tuh judul. Enggak salah. Karena orang kalau sudah urusannya bercerai, enggak kelihatan lagi takwanya. Itu contoh. Ada usul lagi apa? Ini berapa kali Pak Ustadz? Wah, kalau takwa dalam perceraian, eh, pengajiannya maghrib sampai isya, ya paling tidak 4 kali pertemuan. Oh, 4 kali pertemuan. Ada usul lagi? Oh, saya usul. Bagaimana kalau membahas masalah waris? Ada lagi usul? Saya ingin ada pembahasan masalah harta. Istilah-istilah yang berkaitan dengan harta. Ada waris, ada wakaf, ada wasiat, ada hibah, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, ini harus dipahami. Begitu. Jadi usul-usul jamaah itu apa? Nanti menjadi kurikulum. Sehingga pengajian kita itu pembahasannya memang sudah sesuai dengan kebutuhan jamaah. Jangan mau-maunya ustadz. Ustadz tuh kadang-kadang menganggap jamaah ini masih awam. Akhirnya apa? Dia bahas dari awal. Nanti pertemuan berikutnya ustadz lagi yang menentukan tema, dia masih menganggap jamaah di sini awam. Akhirnya apa? Membahasnya tuh nggak pernah meningkat. Dialog, tanya jawab, dan rangsangan untuk bertanya. Kelas belajar sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu jamaah. Wah, saya kalau pengajian malam Jumat, saya nggak bisa. Masih dalam perjalanan pulang kerja. Bapak bisanya kapan? Nah, gitu. Saya bisanya malam Senin. Oh, boleh. Berapa banyak yang bisa malam Senin? Bikin kelas sendiri. Jadi pengajian itu per kelas, boleh. Perpustakaan. Ini belum mendapat perhatian dari pengurus masjid, perpustakaan. Padahal tetap masjid itu harus ada perpustakaan. Meskipun sekarang orang sudah digital, sudah e-book, saya nggak yakin orang hatam baca buku yang e-book itu. Jadi masjid harus menyediakan perpustakaan. Perpustakaan yang fisik, ada bukunya, ini tentang akidah, ini tentang akhlak, ini tentang tafsir, ini tentang hadis, dan seterusnya. Maka nanti dalam konteks keuangan, masjid itu juga harus menganggarkan untuk perpustakaan. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan.
Ya, pelatihan apa saja yang dibutuhkan orang? Ada jamaah kita nganggur, nggak kerja, apalagi yang muda-muda nggak kerja, nggak kuliah. Tanya, kamu ini ngapain sehari-hari? Ya begini-begini aja. Nggak kerja? Enggak. Nggak kuliah? Enggak. Kenapa nggak kerja? Ya mau kerja di mana? Dan seterusnya lah. Usaha sendiri apa? Usaha apa? Saya nggak bisa apa-apa. Kalau begitu mau nggak? Kalau kamu jadi tukang cukur. Hah, tukang cukur emang saya bisa. Yang penting mau, bukannya bisa. Kalau mau nanti belajar. Mau sih, ya udah, bikin masjid, bikin kursus pangkas rambut. Berapa lama itu orang bisa kursus pangkas rambut belajarnya? Umpama 3 bulan, bikin 3 bulan. Nanti saya cariin gurunya, guru yang bisa ngajari pangkas rambut. Oh, jamaah kita tuh ada 1.000 orang laki-laki. Kalau masjid itu 500 kakak, itu berarti 1.000 laki-laki. Orang pangkas rambut itu biasanya 2 bulan. Sekali pangkas rambut berapa? Di tempat saya tadinya 20.000, mau lebaran jadi 23. Ah, gitu. Katakanlah 25 ribu sekali pangkas. Oh, berarti omsetnya 25 juta per 2 bulan. Sebulannya berarti 12,5 juta. 10 juta buat dia yang jadi tukang cukur. 2,5 juta buat kas remaja masjid. Nah, gitu. Pangkas rambut remaja masjid Al-Aqsa. Nah, kalau udah buka pangkas rambut, minta fatwa kepada ustadz agar jamaah tidak gondrong. Gitu. Bukan nggak boleh gondrong, tukang cukur nanti kagak laku. Gitu. Baik, kaderisasi, kaderisasi pengurus itu. Karena orang tidak selamanya jadi pengurus. Ada saat dia tua, yang pasti ada saat dia mati. Disiapkan orang untuk generasi berikutnya jadi pengurus. Khotib di kader juga. Tadi itu cadangan khotib minimal. Maka saya bikin kursus dakwah. Satu angkatan 3 sampai 4 bulan. Kursus dakwah. Belajar khutbah, belajar kultum, ceramah. Ada prakteknya. Sehingga orang yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Yang tadinya nggak berani, jadi berani. Ada juga yang nggak bisa, tetap aja nggak bisa. Kenapa? Menghindar dari praktek. Giliran praktek dia nggak masuk. Dia nggak datang. Ini khotib di kader. Saya tidak tahu Porsil itu pernah nggak atau sudah nggak ngadain pelatihan khotib. Pesertanya utusan-utusan masjid. Bikinlah acara 2 hari misalnya. Apalagi masjid-masjid yang di luar masjid-masjid kampung ya, di luar itu. Mereka juga harus dibangun SDM-nya. Remaja masjid, imam remaja masjid, guru ngaji, pengurus jenazah, ini semua harus dikader. Kalau ada orang meninggal, ada petugasnya. Ini kadang-kadang petugasnya ada, cuma udah tua. Udah tua, sakit-sakitan. Membuka lembaga pendidikan formal bila mampu. Jadi ada masjid yang punya sekolah, silahkan bila memungkinkan.
Waktunya masih? Nah, Kalau boleh iya. Kita sambung dulu tentang layanan sosial. Memiliki data kondisi sosial jamaah. Ini kan jangankan data sosial, data jamaah aja nggak ada. Jangankan data jamaah, data pengurus aja nggak ada. Jadi masjid perlu punya data pengurus, punya data jamaah, termasuk data kondisi sosial. Misalnya penyakit yang diderita, itu juga masuk pendataan itu. Golongan darah, penghasilan. Penghasilan tuh misalnya A di bawah 4 juta misalnya. B 4 sampai 6 juta dan seterusnya gitu, pilihan. Sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi jamaah kita bagaimana. Memberi kesempatan jamaah untuk konsultasi agama, pribadi, dan keluarga. Masjid itu tempat curhat. Jadi silahkan orang konsultasi. Nah kalau begitu, kalau orang mau konsultasi kepada siapa? Di masjid itu kepada siapa orang kalau konsultasi? Kalau masalah-masalah keagamaan, bagus. Imam itu ditambah tugasnya. Imam rawatib jangan cuma memimpin sholat, tapi dia juga siap menampung konsultasi keagamaan. Pak Ustadz, orang tua saya kan sudah meninggal setahun yang lalu. Warisannya belum dibagi. Ini ada rencana kami mau membagi warisan. Ustadz bisa nggak membagi warisan? Ini siapa dapat berapa? Ya kalau begitu kumpul sama keluarga. Didata dulu harta warisannya apa saja. Baru nanti dibagi. Memang repot. Zaman sekarang bagi warisan tuh repot. Kenapa? Dia punya tanah di beberapa lokasi. Tanah di pinggir jalan sama tanah di dalam sana, itu beda harga meskipun luasnya luas yang di dalam. Nah, gitu. Baik. Orang punya problem. Pak, Bapak pengurus ya? Iya, alhamdulillah. Kenapa? Saya ini ada masalah. Saya pengen konsultasi kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu memecahkan masalah saya. Pengurus itu mestinya, oh ya silakan, ayo sini masuk ke ruangannya, dihidupkan AC-nya, silakan duduk, nah, silakan diminum, kue ada makan, nah gitu. Ada masalah apa nih? Gitu. Jangan malah pengurus bilang apa? Pak, kalau ada masalah, jangan suka ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Jangan begitu pengurus. Mengurus jenazah hingga ke pemakaman. Itu juga layanan sosial. Nah ini masjid, kalau yang mengurus jenazah mungkin ada dari sisi memandikan, mengkafani, sampai mensolatkan. Tapi yang memandu pemakaman nggak ada. Nggak ada orang yang memandu pemakaman itu. Makanya banyak instruksi itu. Orang yang di dalam lubang ini dapat instruksi banyak dari orang yang ada di atasnya. Hei, begini, 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 begini. Mestinya satu orang saja yang memberikan bimbingan. Mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan jamaah. Memberikan jaminan bantuan sosial. Ada yang sakit, kebakaran, kebanjiran, dan seterusnya. Membantu permodalan usaha jamaah. Makanya bagus dikembangkan wakaf. Ya. Wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Harta itu
Kalau diwakafkan, maka dia berhenti. Apanya yang berhenti? Kepemilikannya. Bahasa kita mengatakan udah nggak boleh pindah tangan. Wakaf itu nggak mesti tanah, apa saja bisa diwakafkan. Karena wakaf itu mau diambil manfaatnya. Kalau berupa barang yang mau diambil manfaatnya. Misalnya mewakafkan AC. Maka yang mau diambil manfaat dari AC itu. Biar supaya ruangan ini jadi sejuk. Itu namanya wakaf AC. Bisa juga wakaf tunai. Yang dikembangkan sekarang itu wakaf tunai. Kita ini ada 50 orang. Mau nggak berwakaf? Minimal masing-masing 1 juta. Mau. Terkumpul 50 juta. 50 juta ini mau diapain? Nah, ada orang mau dagang, nggak punya modal. Mau dagang apa, Bu? Saya mau dagang soto Betawi. Emang modalnya berapa? Coba dihitung. Nah, dihitung, modalnya 3 juta. Nih Bu, dipinjamkan dari uang wakaf. Ini namanya dipinjamkan ya Bu. Harus dikembalikan. Nah, jangan 3 juta dia membutuhkan, urusannya sama rentenir. Rentenir kan suka pasang iklan tuh. Di mana? Di tiang listrik. Di tembok-tembok. Anda butuh dana tunai, proses cepat. Tanpa survei. 1 jam cair. Jaminan BPKB. Nah, itu kan rentenir. Minjem 3 juta, mulanginnya 4 juta, 4 juta setengah. Minjem 1 juta, baliknya 1.300.000. Nah, yang 300 itu kan riba. Maka dia kalau minjem ke masjid, nih ada dana wakaf. Komitmen, bayar. Bayarnya Bu, seharga semangkok. 1 porsi. 1 hari berapa porsi yang terjual? Misalnya 50 porsi. Kalau begitu bayar utangnya 1 porsi. 1 porsi berapa? 25.000. Nah, berarti ibu bayar tiap hari 25.000. Berapa hari dagang dalam seminggu? 6 hari. Berarti 25.000 kali 6 hari. Lunasnya kapan nih 3 juta? Cepat. Begitu. Ini wakaf. Wakaf tunai. Wakaf produktif. Itu ada rumah mau dijual. Beli aja. Masjid yang beli. Rumah tuh mau dijual. Apalagi dia dekat masjid. Dibeli dari dana wakaf. Sesudah itu disewakan. Nah, rumah itu dikontrakkan. Uang hasil kontrakannya buat masjid. Menyediakan air minum untuk jamaah dan seterusnya. Baik. Ini dulu yang saya bahas, memang tidak semua harus dibahas. Yang pokok-pokok. Silakan mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Pengurus masjid memang harus selektif dalam menentukan khotib. Khotib itu kan setidaknya harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, kepribadiannya soleh. Orangnya soleh. Orangnya baik. Yang kedua, wawasannya luas.
Meskipun wawasan luas itu jangan diukur hanya dari gelar kesarjanaan. Wawasannya luas. Nah, yang ketiga dia punya kemampuan dalam berdakwah, kemampuan dalam berkhutbah dengan baik. Nah, ini cara nyarinya bagaimana? Karena kita ingin ada khotib yang baru lagi. Jangan kayak tadi yang saya ceritakan. Pokoknya selama Pak Ustadz masih ada umur, setiap Jumat keempat bulan Januari. Ya saya jadi catat aja itu. Saya ingat omongan dia, saya catat. Nah, caranya kita bisa minta dari jamaah. Para jamaah ada usul nggak? Siapa khotib yang perlu kita undang kemari? Boleh begitu. Karena pengurus kan nggak tahu, nggak kenal semua, nggak kenal banyak ustadz misalnya. Boleh, jamaah mungkin ada yang sholat Jumat di kantornya, dia minta, nanti dia minta nomornya kepada pengurus di kantor. Ini bagus nih di kantor saya pernah dia khutbah atau malah sering dia khutbah. Kalau di sini belum pernah. Bagus dia khutbahnya begini begini begini. Nah, oh boleh. Nah, terus bisa juga kita yang mencari tahu. Kita cari tahu ustadz-ustadz. Kita sebagai pengurus maksudnya. Sebagai pengurus mencari tahu ustadz-ustadz itu. Maka pengurus itu kalau emang dia hari Jumat nggak ada tugas lain, nggak ada kesibukan lain, coba Bapak sholat Jumatnya di eh, Masjid Jami Sektor 1. Coba Bapak sholat Jumatnya di Masjid Sektor 9. Nah, dan sebagainya. Siapa khotibnya diperhatikan. Nanti kalau kira-kira bagus, boleh diusulkan untuk tahun depan. Bisa juga minta rekomendasi dari ustadz yang sudah khutbah di situ. Khutbah di masjid kita. Umpama saya khutbah di Masjid Al-Aqsa. Pengurus Masjid Al-Aqsa karena mau menyusun jadwal khotib tahun depan, dia minta Pak Ustadz ada nggak rekomendasi, apakah teman, apa siapa yang cocok untuk khutbah di sini. Oh ada beberapa, silakan nih nomornya, namanya. Gitu. Meskipun begitu, tetap harus dilakukan evaluasi. Khotib yang tahun lalu siapa, bagaimana khutbahnya dievaluasi. Begitu Pak. Sudah Pak. Apa tadi yang kedua? Agak kurang jelas. Orang yang kasihan di luar agama, Pak. Oh ya. Kasih wadah, sudah bertawaf, Pak ya. Oh ya. Nah, kalau orang punya keahlian, apalagi dia bisa menghubungkan dengan agama, bagus dikasih panggung, kasih kesempatan. Misalnya kalau dulu ya tahun 80-an, 90-an itu misalnya ada dokter Subki Abdul Qadir. Dia dokter, tapi dia ceramah sesuai dengan ilmu kedokterannya. Ada dokter Mulia Tarmizi, dokter di Angkatan Laut ya. Ada Dadang Hawari, psikiater. Sehingga Dadang Hawari kalau ceramah ya hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya. Kenapa anak sampai kecanduan narkoba misalnya. Kenapa stres dan lain-lain.
Itu harus. Nah sekarang ini nggak tahu ya siapa itu orang-orang seperti itu tadi, yang dia dokter tapi bisa dia menghubungkan dengan agama. Sehingga kalau mau Ramadan, dia diundang tuh puasa ditinjau dari sisi kesehatan. Lah kalau saya diminta ceramah puasa ditinjau dari sisi kesehatan, saya nggak mau. Saya bukan ahlinya bicara kesehatan. Nah, saya membahasnya puasa supaya takwa. Nah iya, tapi kalau puasa ditinjau dari sisi kesehatan, bagusnya dokter. Nah itu penting. Jadi sekali-sekali kita ceramah, kita menghadirkan narasumber yang bidangnya ke situ. Dulu ada dosen UI, waktu saya masih remaja, dosen UI, saya aktif di Masjid Nikmatul Ittihad di Pondok Pinang, yang dibangun oleh Pondok Indah. Sebelum ada Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Nikmatul Ittihad itu Masjid Raya Pondok Indah itu, masih dibangun oleh Pondok Indah. Dulu salah seorang pengurusnya namanya Pak Muhammad Ramdan. Pak Muhammad Ramdan itu eh, tinggal di Bintaro, Pak. Terus dia dosen UI psikologi. Jadi kami remaja masjid minta dia ceramah tentang psikologi remaja misalnya gitu. Nah, itu kan menarik. Sehingga dia masuk unsur keagamaannya dari pembahasan psikologi remaja itu. Baik. Nah, pertanyaan kedua, penanya kedua tentang pengurus ini, makanya tadi saya bilang orang jadi pengurus itu mau jadi pelayan, bukan mau jadi penguasa. Karenanya jangan ada egoisme yang berlebihan. Ngurus masjid itu enggak kayak ngurus pemerintahan. Yang kalau pemerintahan kadang tergantung apa kata presiden, tergantung apa kata menteri. Kalau di masjid sama-sama musyawarah yang harus dikembangkan. Maka pengurus masjid itu ada kemarin tuh 3 hari yang lalu eh, orang bertanya lewat WA teman saya, dia bilang ini pengurus tidak menghargai pengurus lain, ketua tidak menghargai pengurus lain, sehingga pengurus lain jadi pada kesel. Kenapa? Pendapat-pendapatnya nggak diindahkan. Saya jawab, pengurus, ketua, jangankan pendapat dari pengurus, sesama pengurus, pendapat dari jamaah saja dia minta. Pengurus yang baik tuh begitu. Dia minta pendapat dari jamaah. Nah, apalagi kalau anggota pengurus sudah menyampaikan pendapat. Kalau pendapatnya baik, ditampung, diterima, dilaksanakan. Sehingga nanti rasa memilikinya menjadi besar terhadap masjid itu. Sekarang banyak orang tidak punya rasa memiliki terhadap masjid. Ah, masa bodo amat. Udah masa bodo amat udah repot tuh. Oleh karenanya Nabi sekalipun nggak boleh begitu. Dulu Nabi kecewa berat dengan para sahabat. Soal apa? Kalah dalam perang Uhud. Yang membuat Nabi kecewa sebenarnya bukan kalahnya, tapi ketidakdisiplinan para sahabat. Kalau soal menang kalah itu biasa, apalagi dalam olahraga, dalam sepak bola menang kalah biasa. Yang tidak biasa kalah melulu. Apalagi ini lawan, ini musuh sudah dikalahkan waktu perang Badar. Bahkan perang Badar jumlah mereka jauh lebih banyak. Nabi kecewa berat, apalagi 70 sahabat meninggal.
Di antaranya pamannya, namanya Hamzah. Ya, namanya perang udah selesai, kalah, mau dikata apa lagi? Perjuangan masih panjang. Maka harus lakukan konsolidasi. Diarahkan Nabi dengan turunnya surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Kalau kamu bersikap kasar, orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka Nabi diarahkan dengan 3 arahan. Apa itu? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Sudah, maafkan saja. Meskipun mereka belum minta maaf, maafkan. Orang takwa itu kan wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau orang tidak takwa, jangankan orang belum minta maaf, orang udah minta maaf juga dia tidak mau memaafkan. Memaafkan itu jangan basa-basi. Maka yang kedua, sesudah memaafkan, wastaghfir lahum. Mohonlah kepada Allah supaya mereka dimaafkan. Kok Bapak kelihatannya kesel lagi sama Bapak itu? Bapak bukannya udah memaafkan? Belum. Saya belum memaafkan dia. Lah kemarin itu lebaran, udah salaman-salaman, udah ngomong minta maaf, iya saya maafkan. Nah, itu kan lebaran lain. Emang udah begitu kalau lebaran mah. Sebenarnya mah saya belum memaafkan, lebaran aja ya salaman. Nah, itu namanya basa-basi. Doa itu biasanya dari hati yang paling dalam. Wastaghfir lahum. Mohonlah kepada Allah supaya dimaafkan. Tapi ada juga orang doanya basa-basi. Kenapa? Emang tukang baca doa dia. Basa-basi jadinya. Ada yang cerita di kuburan, di TPU, itu ada tukang baca doa. Enggak semua orang datang ke kuburan ziarah ngerti mendoakannya bagaimana. Nah, tukang baca doa itu yang datang. Didoakan Bu, almarhum. Oh boleh. Berapa? Seikhlasnya. Dikasihlah 10.000. Didoain sama dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Udah Pak doanya? Sudah. Kok pendek? 10.000 kok panjang-panjang katanya. Ada orang cerita begitu, saya nggak tahu benar apa enggak. Doa itu dari hati yang paling dalam. Maka buktikan sudah memaafkan, sudah mendoakan. Bagaimana pembuktiannya? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka. Nah, kalau pemimpin sombong, nggak suka dia dengan kritik. Kenapa? Jangankan kritik, saran saja dia nggak suka. Dia seolah-olah nggak perlu dengan masukan dari orang lain. Nah, itu yang nggak benar. Makanya pengurus harus punya akhlak, punya kepribadian yang baik. Begitu. Baik. Kaum muslimin yang menjadi jamaah masjid itu harus memahami ajaran Islam dengan kerangka yang utuh. Ya Islam, apa itu Islam, apa itu Muslim, kemudian akidah, syariah, akhlak. Maka ini dibahas seiring sejalan.
agar akidah orang pahami dengan baik. Kemudian syariahnya itu kan ada banyak bagian-bagian yang harus dipahami. Seiring sejalan saja, sehingga semuanya dibahas. Bagus kalau ustadz yang menjadi narasumber itu kumpul dulu, diundang oleh pengurus masjid. Pak Ustadz, ini sengaja kami kumpulkan Pak Ustadz di sela-sela waktu yang sibuk, biar supaya kita bisa menyamakan persepsi tentang pengelolaan pengajian di masjid ini. Kondisi jamaah kami itu begini. Itu kan sesudah melakukan survei tentang kondisi jamaah. Jadi kita ini harus punya profil jamaah yang memberi gambaran tentang bagaimana jamaah kita. Yang usianya masuk kategori lansia, ada berapa orang, siapa saja, masalah mereka apa. Sebab bisa jadi karena lansia, dia hidupnya sendiri. Anaknya entah di mana. Sementara dia tinggal berdua, suami istri. Umur 75 misalnya, 80, istrinya sakit. Ini siapa yang... Saya baru dapat cerita kemarin waktu menghadiri acara buka puasa di rumah Pak Yusuf Kalla. Lagi ngobrol-ngobrol, seseorang bercerita sama saya, lagi ngomong apa gitu, tiba-tiba masuk ke tema Pak Habibie. Pak Habibie itu sesudah istrinya meninggal, dia kan ya biasa itu kesepian. Karena anaknya ada di mana kan gitu. Itu Pak Romo Frans Magnis Suseno ya, yang setiap hari mendampingi beliau itu, datang pagi sampai sore, kemudian dia pulang dulu, mandi, ganti pakaian, balik lagi malam. Kalau Pak Habibie udah tidur, baru dia pulang, besok balik lagi. Berhari-hari begitu katanya. Saya tuh membutuhkan orang yang mendampingi saya, kata Pak Habibie. Ya sebenarnya kita juga mau, tapi kan kita nggak biasa. Kalau Pak Frans itu kan dia memang udah teman dekat gitu. Dari Jerman dulu itu kan. Itu contoh saja. Nah, jamaah kita ini kan tidak terdeteksi oleh pengurus. Ibu Menteri Sosial bilang banyak orang tua itu yang hidupnya sendirian sampai kemudian dia meninggal sendirian. Udah ada gejala begitu di negeri kita. Karena apa? Karena anak-anak ini ada yang kurang perhatian pada orang tua. Itu contoh. Jadi pengurus masjid perlu mengklasifikasi jamaahnya, kemudian apa masalahnya, lalu bagaimana pengajian melakukan upaya pendekatan dengan kondisi-kondisi itu. Sehingga pengajian perlu ada pengelompokan. Kalau kita kan pengajian umum saja. Padahal masalah orang bisa berbeda-beda. Kurikulum jadi penting. Kurikulum akidahnya apa? Berapa kali pertemuan? Nah, cuma problem berikutnya, jamaah ini kan kadang-kadang ganti-gantian yang hadir. Nah, sekarang dia datang, besok enggak.
Itu pun harus dipantau oleh jamaah. Jadi pengajian itu pun harus diperkuat dengan administrasi. Ada absen. Kenapa orang tidak datang? Perlu dicek. Kenapa Bapak itu nggak datang ya? Dia mau begitu angin-anginan orangnya. Angin-anginan kadang datang, kadang kagak. Itu namanya negatif sudut pandangnya. Nah, masjid ini selanjutnya harus mengembangkan kerjasama dengan sesama pengurus, bahkan harus melibatkan jamaah. Mengerjakan program itu tidak hanya dikerjakan oleh pengurus, tapi pengurus melibatkan jamaah. Jangan dia ngusul, dia ngerjain. Akhirnya apa? Orang jadi malas kalau ngusul itu. Kalau saya ngusul, ntar saya yang ketempuan lagi. Maka usul-usul itu ditampung, mengerjakannya ada tim kerja. Disitulah kelebihannya Masjid Jogokarian itu. Ya kalau saya sih belum pernah ke Masjid Jogokarian. Tapi dengan Ustadz Jazir sering dalam acara-acara kayak begini jadi narasumber bersama di berbagai daerah. Bahkan waktu acara di Kebayoran Baru, ketika Ustadz Jazir lagi ngasih ceramah seperti ini, saya datang. Ya biasalah mengucapkan selamat datang. Lalu dia mengatakan Masjid Jogokarian itu dikembangkan salah satunya terinspirasi dari bukunya Ustadz Ahmad Yani ini. Jadi kata beliau, ilmunya ada di beliau, prakteknya ada di Jogokarian. Maka Ustadz Kusnadi yang dari Al-Falah Sragen itu pun membeli beberapa paket buku masjid itu untuk dipelajari dan diterapkan, dikembangkan. Maka Masjid Jogokarian itu orang tuh keahliannya apa? Itu dimanfaatkan. Bapak ini bisanya apa? Kontribusinya apa di masjid yang bisa dilakukan? Saya ini ahlinya ya urusan-urusan listrik lah. Nah, kalau begitu Bapak divisi urusan listrik. Kalau Bapak apa? Kalau Bapak apa? Semua dilibatkan. Jadi strukturnya gemuk. Orangnya banyak, nggak apa-apa. Kalau dengan orang banyak, dia jadi tim kerja. Itu soal teknis. Kalau kita ramping, tapi yang mengerjakannya malah kurus. Itu tadi. Berapa orang? 30. Yang ngurusin 3 orang. Gitu. Baik. Begitu ya.